Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah salat kedua. Anak-anak, hari ini Bu Ati mau bercerita tentang asal muasal sholat tarawih dan Lailatul Qadar. Disimak ya ceritanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa Ramadan, malam harinya beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam. Kaum muslimin mengikuti beliau dan sholat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Semalam aku melaksanakan sholat qiyamul lail bersama Rasulullah selepas sholat Isya. Benarkah? Aku tidak tahu perihal itu. Jika begitu, nanti malam aku juga akan pergi ke masjid untuk mengikuti sholat qiyamul lail bersama Rasulullah. Malam berikutnya, jamaah sholat semakin bertambah banyak. Seperti hari sebelumnya, orang-orang kembali membicarakan tentang sholat qiyamul lail. Semalam kamu kemana? Kenapa tidak pergi ke masjid? Aku sedang menemani istriku yang sedang sakit. Apakah ada sesuatu? Semalam kami melaksanakan sholat qiyamul lail bersama Rasulullah. Benarkah? Kalau begitu nanti malam aku akan pergi ke masjid untuk melaksanakannya. Pada malam ketiga, orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah untuk sholat qiyamul lail dan mereka sholat bersama beliau. Kemudian pada malam keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah. Akan tetapi Rasulullah tidak lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Seorang sahabat kemudian mendatangi rumah Rasulullah seraya bertanya, Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail? Wahai sahabatku, aku khawatir sholat tersebut akan dianggap sebagai sholat wajib. Keesokan harinya setelah sholat subuh, beliau berbicara di hadapan para jamaah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam kitab Imam Bukhari nomor 872. Sesungguhnya, aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tetapi, aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Selama melakukan sholat tarawih 3 malam di masjid, beliau tidak menamainya dengan sebutan sholat tarawih, melainkan menyebutnya dengan istilah qiyamul lail. Istilah tarwih atau tarawih baru terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Karena melihat kenyataan, umat yang banyak melakukan sholat tarawih dengan cara sendiri-sendiri menurut seleranya. Kemudian Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam salat. Wahai kaum muslimin, aku, Ali bin Abu Thalib maupun Sayyidah Aisyah melihat banyak dari kalian yang sholat tarawih dengan cara sendiri-sendiri. Maka mulai sekarang kita akan melakukan secara berjamaah. Sholat ini akan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Sholat tarawih artinya istirahat, karena kaum muslimin melakukan istirahat setiap selesai melakukan sholat. Beberapa hadis menyebutkan tentang perbedaan jumlah rakaat qiyamul lail. Maka terjadi perbedaan jumlah rakaat di kalangan para ulama, dan perbedaan tersebut diperbolehkan menurut Islam. Demikianlah kisah di balik asal mula sholat tarawih. Hikmah penting yang dapat diambil dari kisah ini: pertama, hendaknya berlomba-lomba dalam mengerjakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Kedua, sholat tarawih dapat mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tentang asal mula Lailatul Qadar, atau ada yang menyebutnya malam Qadar. Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tanda atau ciri-ciri dari malam kemuliaan ini.
Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki solih yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel? Ya, kami ingin mendengarnya wahai Rasul. Ceritakan kepada kami tentang laki-laki soleh tersebut. Lalu Rasulullah memulai ceritanya dengan penuh semangat. Dahulu ada seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh. Sedangkan pada siang hari, laki-laki solih ini melawan musuh-musuh Allah di medan perang hingga tiba waktu asar. Rutinitas tersebut dilakukannya selama 1000 bulan atau kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Para sahabat terkagum-kagum mendengarkan cerita Rasulullah tentang laki-laki solih dari Bani Israel tersebut. Beberapa di antara sahabat mengungkapkan rasa iri mereka. Subhanallah, betapa besar pahala yang ia dapatkan. Aku jadi merasa iri terhadapnya. Belum tentu usia kita sampai untuk melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Apalagi banyak di antara kita yang baru memeluk Islam ketika usia dewasa. Lantas sekarang tinggal berapa sisa umur kita untuk mendapatkan pahala seperti laki-laki dari Bani Israel itu? Rasulullah menyimak respon yang berbeda-beda dari para sahabat. Pada saat inilah tiba-tiba turunlah malaikat Jibril di hadapan beliau untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosok malaikat Jibril kecuali Rasulullah. Seolah-olah pandangan para sahabat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sepeninggal malaikat Jibril, Rasulullah lalu membacakan surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5 kepada para sahabat. Mereka pun bergembira mendengar turunnya surat ini. Sebagian ulama menafsirkan ayat ketiga yang berbunyi, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, adalah melaksanakan sholat malam ketika malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lebih baik dari amalan yang dilakukan laki-laki solih dari Bani Israel tanpa mengesampingkan amalan solih seperti membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan lainnya. Selain itu, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya permulaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-1 surat Al-Qadr yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Di kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1895. Sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku lupa atau dilupakan waktunya pasti. Maka carilah ia pada 10 hari terakhir di malam yang ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang tanda atau ciri-ciri dari Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21.702.
Tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam yang terang, sepertinya ada bulan terbit. Tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas. Bintang-bintang tidak dilemparkan pada malam itu hingga pagi. Tanda-tandanya adalah di pagi harinya, matahari terbit merata. Pancaran cahayanya tidak seperti bulan di malam purnama, dan tidak diperkenankan bagi setan untuk keluar di saat itu. Tanda terjadinya Lailatul Qadar lainnya hanya dapat dirasakan oleh seorang muslim yang khusyuk dalam beribadah, yang mana pada malam tersebut ia dapat merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah yang tidak pernah ia rasakan pada malam-malam yang lain. Ketika Lailatul Qadar turun, bumi diliputi keselamatan dan terbebas dari fenomena alam seperti angin kencang, petir, hujan badai, dan segala bentuk mara bahaya lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kelima surat Al-Qadar yang berbunyi, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Demikianlah kisah asal mula Lailatul Qadar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kedatangan Lailatul Qadar agar umat Islam bersungguh-sungguh mencarinya dengan menggiatkan ibadah. Dan kedua, jangan sia-siakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita gunakan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kesempatan istimewa untuk mendapat kemuliaan malam Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan menyimak video tadi, anak-anak lebih rajin sholat tarawihnya ya, dan juga sholat malam untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jangan lupa anak-anak, silahkan ditulis apa saja sih hikmah dari sholat tarawih dan Lailatul Qadar. Ketemu lagi besok bersama Ibu Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.